tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura, terus Singapura dia mau berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Repot negara. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu dan masuk neraka 70 tahun. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. رب كلمة يقولها قائل لا يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. Bisa saja seorang berbicara
tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Satu kata bisa membawa kita masuk neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang, gosip orang, fitnah orang, apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama. Hati-hati. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada ulama yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Kalau tidak bisa membela, paling tidak menutupi aibnya. Allah melarang kita untuk berbicara sebelum kita memfikirkan. Bahkan ini nasihat dan wasiat Rasulullah. Bahkan itu wasiat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "Fakkir fima taqul, fa in kana khairan faqul, wa illa faskut." Berfikirlah sebelum berbicara. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Sebagaimana bahaya lidah, bisa satu keburukan yang kita ucapkan membawa kita masuk neraka 70 tahun. Tapi alhamdulillah sebaliknya, Allah memberikan dengan lidah yang ringan untuk bisa berzikir, amalan ibadah yang paling ringan, tapi di sisi Allah pahalanya paling. Ditolak masuk Singapura dan dibully buzzer RP. Ceramah UAS di Sumeneb malah dihadiri ribuan orang. Ditolaknya UAS Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura tak menjadikan karismanya di kalangan umat Islam menurun. Buktinya, ceramah UAS di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Jawa Timur pada Jumat 20 Mei malam dihadiri ribuan warga. Ribuan jamaah yang hadir adalah dari kalangan santri, wali santri dan orang tua santri serta masyarakat dari sekitar pesantren. Ia menunjukkan jika UAS kendati ditolak negara asing dan dibully buzzer RP tetap dicintai masyarakat. Pada kesempatan itu, UAS mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan paling efektif dalam mendidik dan menjaga anak generasi muda bangsa ini agar tidak terjerumus ke narkotika yang bisa merusak masa bangsa. UAS mengatakan para santri yang berada di pesantren tidak berpikir negatif kepada orang tua mereka yang memilih pesantren sebagai tempat menimba ilmu. Para orang tua juga diminta ikhlas berpisah dengan putra-putrinya yang belajar di pesantren demi masa depan mereka dan yang lebih baik. Selain di pesantren Al-Amin, UAS juga menyampaikan ceramah di Masjid Nur Muhammad Sumeneb serta sejumlah pesantren lain di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dan masih banyak tempat lain